Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Julfi Ardrian Lubis. Saya seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika yang berada di Universitas Budi Dharma Medan. Saya ingin mempresentasikan hasil studi saya tentang materi deadlock. Menggantungnya program atau lebih populer disebut dengan komputer hang kerap kali terjadi. Hal ini disebabkan oleh dua program mengambil kontrol sumber daya program yang ada. Masing-masing program tidak ada yang memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang sedang berlangsung. Diilustrasikan, arus lalu lintas kendaraan yang ada pada perempatan jalan. Setiap sisi dipenuhi oleh mobil, sementara di antara mereka tidak ada yang mengalah. Maka yang terjadi adalah kemacetan atau berhentinya operasi. Dengan didasari kondisi seperti ini, saya mengangkat materi deadlock sebagai bahan presentasi dalam pembuatan video materi yang mencakup pengertian deadlock, bagaimana deadlock terjadi, pemecahan, dan apa saja yang harus dihindari. Contoh deadlock yang ada di kehidupan nyata. Terjadi kemacetan di persimpangan jalan. Hal ini biasanya disebabkan oleh ulah para pengendara motor atau mobil yang tidak ada rasa ingin mengalah. Oleh karena itu, di persimpangan tersebut terjadilah sebuah kemacetan yang panjang yang disebabkan oleh para ulah pengendara yang tidak ada ingin untuk mengalah, sehingga kemacetan yang panjang pun tidak terelakkan. Inilah contoh ilustrasi tentang deadlock yang ada di kehidupan kita. Apakah yang dimaksud dengan deadlock? Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain yang juga sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Dengan kata lain, deadlock terjadi ketika proses menunggu sumber daya untuk melakukan suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Bagaimanakah terjadinya deadlock? Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya yang ada, yaitu sumber daya dapat digunakan lagi secara berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai, atau dapat dikatakan satu kali pakai. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses yang lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Berikut adalah beberapa cara metode untuk penanganan deadlock. Metode untuk menangani deadlock pada prinsipnya kita dapat menangani deadlock dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, menggunakan protokol untuk pencegahan atau menghindari deadlock, memastikan bahwa sistem tidak akan memasuki kondisi deadlock. Yang kedua, kita bisa mendeteksi terjadinya deadlock lalu memperbaikinya. 3. Kita juga bisa mengabaikan deadlock. Hal ini dilakukan pada sistem operasi berbasis Unix atau Linux. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses meminta dan berapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Deadlock memiliki beberapa cara pemecahan. Cara pemecahan yang diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah mutual eksklusif. Kondisi ini tidak dapat dilarang.
Jika aksesnya perlu bersifat spesial untuk satu proses, maka hal ini harus didukung oleh kemampuan sistem operasi. Jadi, diusahakan agar tidak menggunakan kondisi spesial tersebut sehingga sedapat mungkin deadlock dapat dihindari. Yang kedua, masalah kondisi menunggu dan memegang penanggulangan deadlock. Dari kondisi ini lebih baik dan menjanjikan, asalkan kita dapat memegang sumber daya untuk menunggu sumber daya yang lain. Kita dapat mencegah deadlock. Caranya ialah dengan meminta sumber daya yang ia butuhkan sebelum proses berjalan. Tetapi, masalahnya sebagian proses tidak mengetahui keperluannya sebelum ia berjalan. Jadi, untuk mengatasi hal ini, kita dapat menggunakan algoritma bangkit. Sistem operasi atau sebuah protokol mengatur hal ini. Hasil yang didapat terjadi adalah sumber daya lebih halus, dispesifikasikan dan kelaparan sumber daya atau proses yang membutuhkan sumber daya yang banyak harus menunggu sekian lama untuk mendapatkan sumber daya yang ia butuhkan. Yang ketiga, masalah tidak preemption. Hal ketiga ialah jangan sampai ada preemption pada sumber daya yang telah dialokasikan. Untuk memastikan hal ini, kita dapat menggunakan protokol. Jadi, jika sebuah proses meminta sumber daya yang tidak dapat ia penuhi saat itu juga, maka proses mengalami preempted. Dengan kata lain, ada sumber daya dilepaskan dan diberikan ke proses yang menunggu, dan proses itu akan menunggu sampai kebutuhan sumber dayanya terpenuhi. Cara lain yaitu dengan mengecek apakah sumber daya yang dicari proses tersedia atau tidak. Jika ada, maka langsung dialokasikan. Tetapi jika tidak, maka kita cek apakah proses lain yang sedang menunggu sumber daya juga. Jika ya, maka kita ambil sumber daya dari proses yang sedang menunggu tersebut dan memberikan kepada proses yang meminta sumber daya tersebut. Jika tidak bersedia juga, maka proses tersebut harus menunggu. Dalam menunggu beberapa dari sumber dayanya, dapat saja di-preempted jika ada proses yang memintanya. Cara ini efektif untuk proses yang menyimpan dalam memori atau register. Masalah keempat, yaitu masalah lingkaran tunggu. Masalah ini dapat ditangani oleh sebuah protokol yang menjaga agar sebuah proses tidak membuat lingkaran siklus yang dapat mengakibatkan deadlock dengan cara memberikan penomoran kepada sumber dayanya. Dan bila suatu proses meminta sumber daya lagi, maka ia hanya dapat meminta sumber daya yang nomornya lebih tinggi dari yang ia minta sebelumnya. Kesimpulan, jadi pada sistem kebanyakan, permintaan sumber daya dilakukan sebanyak sekali saja. Sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak. Setelah itu baru bisa dialokasikan. Pada deadlock, sistem dilakukan dengan cara memastikan bahwa program memiliki maksimum permintaan. Dengan kata lain, cara sistem ini memastikan terlebih dahulu bahwa sistem akan selalu dalam kondisi aman, baik mengadakan perintah awal ataupun saat permintaan sumber daya tambahan. Sistem harus selalu berada dalam kondisi aman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam presentasi ini. Tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangannya, karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul presentasi ini. Saya, Julfi Adrian Lubis, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.